Halo Rek, Vicky sama Ovi. Iya kabare? Aku harap kalian selalu api-api ayo. Hari ini aku mau bahas apa? Hehehe. Pasti kalian udah tahu kan. Aku hari ini bakalan bahas creepypasta. Um, Lebih tepatnya 10 creepypasta yang menurut aku cukup seram. Cukup seram ya. Aku nggak bilang seram banget. Tapi tergantung pemikiran kalian juga. Sebelum itu, aku mau jelasin apa sih itu creepypasta. Oke. Menurut beberapa sumber yang pernah aku baca nih ya, creepypasta itu istilah plesetan dari copy paste, yakni artinya sesuatu yang di-copy atau disalin dari sebuah situs ke situs lain yang bertemakan creepy atau menyeramkan. Dan biasanya itu cuma sekedar apa ya, kayak cerita pendek gitu. Dan biasanya itu ada di gambar atau di foto gitu. Dan menurut saya alay banget aku pakai saya. Menurut aku itu tuh gimana ya? Cerita pendek tapi mungkin merinding gitu loh. Kayak bakal ngerasain kayak sensasinya gitu. Jadi gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung bahas creepypasta yang pertama. Oke, oke, ini creepypasta yang pertama, yaitu tulisannya aku mendengar suara ketukan. Kupikir ada yang mengetuk dari jendela. Oh, ternyata suara itu berasal dari cermin kamarku. Wah, gila, cerminnya ada yang ngetuk dong. Jadi otomatis berarti antara seseorang di dalam cermin ya atau seseorang yang ada di tempat itu juga selain aku. Menurut kalian itu siapa? Yang di dalam cermin atau di luar cermin? Oh, tuh kan aku udah bilang kan ini bakalan bikin kayak merinding gitu. Hati-hati yang ada cermin di depannya. Jangan-jangan dia juga akan mengetuk di dekat kalian. Aku bercanda. Kedua, apakah kau tahu kalau manusia tenggelam lebih cepat di air asin dibandingkan air tawar? Ya, aku menghitungnya sendiri. Oh, jadi dia tuh kayak habis ngebunuh orang dengan cara tenggelamin ke air tawar sama ke air asin. Dan setelah itu dia bakal ngehitung apakah lebih cepat air tawar atau air asin. Dan ini, wah, bom gila banget menurut aku. Kayak di luar nalar gitu loh. Kamu bunuh orang cuma buat apa? Cuma buat apa? Nyari tahu lebih cepat di air asin apa di air tawar. Gila banget. Oke, yang ketiga. Aku tidak mengerti kenapa pacarku mengirimiku foto payudaranya. Yang lebih tidak aku mengerti lagi, payudara itu tergeletak di meja makan. Jadi pacarnya udah motong payudaranya sendiri. Apa seseorang yang motong terus dikirim ke si pacarnya ini yang si aku ini? Atau gimana? Menurut kalian gimana? Jadi dia motong sendiri atau dipotong sama orang lain? Wow, wow. Aku jadi aku gitu udah kayak what the kayak gitu deh udah kayak apaan. ah yang keempat, oke, yang keempat, nggak usah takut hantu, cari aja, tengok kanan, tengok kiri, di bawah kasur, di dalam lemari, tapi jangan tengok ke atas, dia nggak suka diliatin. OMG lo, aku jadi takut tengok ke atas. Anggap aja aku nggak pernah baca ini dan aku nggak tahu kalau di atas ada apa. Aku nggak tahu, aku nggak lihat apapun. Oke, aku nggak lihat apapun. Udah, coba kalian tengok atas kalian, apakah ada sesuatu di sana. Tapi katanya nih ya, kalau misalnya ada rambut yang bukan rambut kalian ada di lantai, itu pasti di atas sana ada sesuatu yang suka duduk di situ. Dan akhirnya rambutnya jatuh ke bawah dan dia selalu mengintaimu saat kamu tidur.
Dah, aku bercanda. Oke, kalian jangan takut, santai aja. Anggap aja kayak eh candaan semata. Tapi kalau beneran ada rambut di lantai kalian, berarti itu bukan rambut kalian. Karena harus hati-hati. Mungkin aja dia selalu ada di sana mengasihi kalian. Haha, aku bercanda, jangan takut, oke? Yang kelima, ditawari beli somai dari jendela jauh. Ditawari beli somai dari jendela luar kelas. Habis abangnya pergi, gue sadar. Kelas gue di lantai 5. Lah, terus abangnya ngasih somainya gimana? Lah kok abangnya terbang? Atau pakai roller coaster ke atas? Atau pakai lift? Eskator? 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 Ya, itu pokoknya. Gimana abangnya naik ke atas? Apakah dia pakai tangga dulu? Oke, yang keenam yaitu Nurse Doctor. Selama sebulan, adik perempuanku mengalami koma. Ia hanya terbaring diam di sana dengan alat-alat penyokong kehidupan dan infus yang membuatnya tetap hidup. Ia bahkan tak pernah membuka matanya. Hingga suatu hari akhirnya dia benar-benar dipanggil Yang Maha Kuasa. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, kata dokter, yang selama ini selalu merawatnya. Terima kasih dok. Aku menatap sedih jenazah adikku yang terbaring di kamar mayat. Aku mencoba memeluknya. Dia terlihat cantik dan tubuhnya terasa ringan. Mungkin karena semua penderitaan yang telah dilepaskan dari tubuhnya. Pasti biaya pengobatan adikku selama ini sangat banyak. Lupakan saja hal itu. Kau tak perlu membayar sepeser pun. Benarkah itu? Air mataku mulai menetes. Benar-benar dokter yang baik hati. Ini ya, kalau dari pandanganku, kenapa tubuhnya ringan? Karena sebenarnya organ dalam tubuhnya itu diambilin sama si dokter tadi dan dijual oleh dokter tadi. Makanya dokter tadi itu bilang tidak perlu bayar sepeser pun. Ini asumsiku aja ya, asumsiku aja. Sekalipun aku nggak tahu ini beneran, apakah asumsiku beneran ataukah ini benar-benar dokter yang baik. Tapi menurut kalian gimana yang nomor 6 ini? Ayo dong, komen-komen di bawah biar aku lebih tahu menurut kalian. Oke, yang ketujuh yaitu uh, istriku biasanya tertawa ketika aku bercerita tentang kisah hantu. Tapi kini ia sudah meninggal dan aku masih sering mendengar suara tawanya. Jadi istrinya udah mati tapi masih si suami tadi tuh masih dengerin suara istrinya gitu loh. Jadi istrinya jadi hantu karena dia kebiasaan dengerin cerita hantu. Apa gimana? Jadi buat kalian yang suka denger cerita hantu, jangan sampai kalian tertawa. Nanti takutnya pas mati kalian ketayangan sambil ketawa. Kan cara manjir. Ya pokoknya gitu lah. Menurut kalian gimana yang nomor 7 ini? Menurutku sih kayak ya udahlah. Mungkin agak teror gitu rasanya. Tapi ya gimana lagi, istrinya sendiri kan. Yang ke-8, based on someone. Anakku seorang indigo. Dia bisa melihat apapun yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan aku sebagai ibu kandungnya sangat bersyukur dengan anakku. Waktu itu, wajah anakku bermain di halaman rumah. Dia bahagia sekali bermain denganku. Tiba-tiba ayahnya datang dan mengajaknya untuk mengunjungi pemakaman ibunya. Ini antara si anaknya main sama ibunya tadi dan ibu kandungnya tuh udah mati gitu loh, dan si ayahnya tadi datang buat ngajak si anak buat ke makam ibunya. Jadi intinya si ibunya tuh udah mati dan si ibunya tadi bermain sama anaknya. Untungnya anaknya indigo jadi dia bisa bermain sama anaknya gitu. Wah, ini antara sad, sedih banget, sama creepy juga sih.
Bayangin aja kamu misalnya indigo, terus ibumu udah mati, terus ibumu ngajak main kamu gitu, terus tiba-tiba ayahmu manggil kamu buat ke makam ibumu hari itu. Rasanya kayak antara merinding sama sedih sih dengarnya. Menurut kalian gimana yang ke-8 ini? Jangan lupa komentar di bawah. Oke, yang ke-9, roommate. Matamu terlihat sibuk mengawasi saat ingin tidur, menatap langit-langit kamar, tirai jendela, dan ujung daun pintu yang tampak sedikit terbuka. Bukan, bukan di sana. Aku tepat di sampingmu. Jadi ini mirip-mirip sama yang kayak tadi ya, yang jangan melihat ke atas. Ini mirip-mirip yang kayak tadi. Kalau ini bedanya orang hantu itu ada di sebelahnya. Tapi si si orang yang dijelas sama hantu itu tuh kayak liatin kanan kiri gitu. Kayak jadi kayak gitu. Jadi kayak si orang yang ngeliat ini bukan orang tapi hantu. Jadi yang lagi sibuk melihat dan mengawasi itu sebenarnya manusia, tapi dia nggak sadar kalau ada sesuatu di sampingnya, bukan ada di jauh sana gitu. Wah, ini juga sih ya kalau misalnya kamar kamu ada seseorang di sampingmu kayak gitu. Oke, ini yang terakhir dan juga yang ke-10. Aku terkejut lihat ada wajah yang mengintip di jendela kamar mandiku saat aku tengah mandi. Aku tahu itu bukan lelaki yang mesum, sebab kepala itu hanya melayang dengan organ dalam tubuhnya menggantung di bawahnya. Jadi ini kayak hantu gitu ya, kayak kuyang gitu tapi dapet tuh cowok. Jadi dia tuh mengintip di kamar mandinya si aku tadi. Dia kayak terkejut gitu loh, kayak gimana ya? Bayangin aja kamu mandi terus tiba-tiba lihat kuyang gitu loh. Kayak what the hell gitu. Bisa dibayangkan ya. Oke, hari ini sampai itu aja. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton hari ini. Jangan lupa subscribe dan selalu ikuti konten aku. Oke, biar aku lebih semangat buat bikin konten. Sebenarnya hari ini aku lagi sakit, tapi tidak apa-apa. Menurut aku, menghibur kalian itu lebih penting daripada sakit aku sendiri, oke? Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, tombol loncengnya gitu. Dan jangan lupa like, share, komen, biar aku makin semangat. Dan aku selalu buka link traktir barangkali kalian mau berbagi sedikit sama aku. Aku berterima kasih banget untuk kita, oke? Dan sampai ketemu minggu depan. Mata nuan. Hehehe.